Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Atas nama seluruh kru Komsos dan atas nama pribadi, kami mengucapkan Selamat Paskah kepada Anda sekalian. Semoga perayaan Paskah yang kita rayakan ini membawa kita untuk mengalami kehidupan baru bersama Kristus yang bangkit. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Kutipan ini mengisahkan pengalaman para murid tentang kebangkitan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, selama masa Prapaskah kita telah merenungkan identitas Yesus. Siapakah Dia dan tugas perutusannya. Kita telah mendengar kata-kata dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah Dia." Yesus adalah putra teladan yang pantas kita dengarkan, yang pantas kita ikuti. Hidup Yesus yang singkat telah menjadi pernyataan cinta kasih Allah kepada dunia, cinta kasih Allah kepada manusia yang serba kekurangan dan dibelenggu oleh banyak kelemahan dan dosa. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kita masih ingat peristiwa Jumat Agung di mana Yesus mengakhiri perjalanan perutusannya di atas salib dengan mengatakan, "Sudah terlaksana." Mission accomplished. Misi sudah terlaksana dengan sempurna. Inilah ungkapan Yesus sebagai manusia yang mendapat tugas perutusan dari Allah Bapanya. Dan Dia menjalankan itu semua dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan taat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang giliran Allah menanggapi apa yang telah dibuat oleh Yesus tersebut. Paskah menjadi puncak seluruh perayaan iman kita, di mana pada hari Paskah ini telah tersambung surga dengan dunia. Allah diperdamaikan dengan manusia melalui wafat Kristus, melalui kesetiaan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah tindakan Allah yang berkenan menerima apa yang telah dilaksanakan oleh Yesus hingga akhir. Kalau Anda pernah melihat film The Passion of the Christ, setelah Yesus wafat, sutradara menggambarkan ada sebutir air seperti jatuh dari langit sampai ke bumi. Mungkin sutradara ingin menggambarkan bagaimana Allah merasa terharu, bukan sedih. Allah merasa bangga, Allah merasa bahagia karena akhirnya ada satu manusia yang taat sampai akhir, yang setia sampai akhir. Perjuangan Allah melalui bimbingannya kepada bangsa Israel sejak mereka dibebaskan dari Mesir sampai kembali ke tanah terjanji tidak berhasil
memulihkan mereka menjadi manusia yang setia. Namun akhirnya ada satu manusia, yaitu Yesus, yang taat dengan penuh kesadaran. Apa yang menjadi kehendak Allah, dia laksanakan. Maka Santo Paulus juga mengatakan bahwa Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit. Apakah cukup hanya dengan satu orang yang taat? Bagi Allah itu cukup, karena satu orang ini akan menjadi contoh bagi yang lain, bahwa kesetiaan itu bukan hal yang mustahil. Kesetiaan itu mungkin kita laksanakan dengan mengikuti Kristus, dengan mencontoh hidup Yesus. Kita pun akan mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Kita akan disatukan dengan Yesus menjadi warga Firdaus. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, boleh dikatakan perayaan Paskah adalah saat di mana Allah merasa lega, Allah merasa bahagia. Surga yang sebelumnya selalu terkesan murung karena tidak ada satupun manusia yang mampu memperlihatkan gambar Allah secara utuh, sekarang berubah menjadi ceria. Surga menjadi penuh sukacita, penuh kegembiraan, karena Yesus taat sampai akhir, setia sampai akhir, melaksanakan kehendak Bapaknya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, maut, kematian tidak mampu membelenggu Yesus. Karena di dalam kematian itu yang ada adalah kegelapan, kemandekan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada kehidupan. Kebangkitan sebaliknya menawarkan hidup baru, menawarkan fase baru, kehidupan baru, lembaran baru. Ketika merenungkan peristiwa Paskah ini, saya pun juga merenungkan apa yang menjadi realitas kita saat ini. COVID-19 belum selesai, dan ini adalah Paskah kita kedua dalam masa pandemi COVID-19. Saya membayangkan selama COVID-19 ini kita seperti ada di dalam makam. Suasananya gelap, membingungkan, tidak ada kepastian. Kita tidak pernah tahu kapan ini akan selesai, kapan kehidupan normal akan mulai kembali. Kita sungguh-sungguh berada dalam kegelapan makam. Kita tidak berdaya. Maka kita lalu ditantang, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan seperti Yesus yang setia meskipun mengalami kegelapan? Atau selama masa pandemi ini kita justru kehilangan iman, kita kehilangan kepercayaan? Marilah kita bersama-sama tetap setia seperti Yesus, meski kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Yang kita yakini adalah bahwa akan ada saat di mana kehidupan baru dianugerahkan kepada kita. Semoga Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Setia, Allah yang menyayangi umatnya, menganugerahkan berkat melimpah, berkat Paskah, kehidupan baru atas saudara sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.